Assalamualaikum teman-teman, Sobat Admin di luar sana. Kali ini saya akan melakukan podcast dan berbincang-bincang terkait dengan tema podcast kali ini, yakni kesiapan pemuda Gen Z dalam menyongsong Indonesia maju. Dan kali ini saya kedatangan narasumber yang berasal daripada organisasi kepemudaan, kemahasiswaan dan juga keislaman, yakni Himpunan Mahasiswa Islam. Dan di samping kiri saya sudah ada narasumber kita kali ini, yakni Kanda Abdurrahman. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Kanda. Baik, terima kasih untuk moderator untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, Komisariat Persiapan Al-Fatih Ketapang, Cabang Sampang. Terkait pendidikannya, gimana Kanda? Mungkin dari kampus mana dan karirnya selama di Himpunan Mahasiswa Islam itu sendiri seperti apa? Baik, saya sendiri pernah belajar di kampus Yainata Nasatul Tulab Sampang pada tahun 2019 dan kemarin lulus pada tanggal 26 Desember 2023 di Pamekasan. Pada saat saya menjadi seorang mahasiswa, di situ banyak sekali tantangan dan juga impian yang harus saya capai, terutama menjadi seorang akademisi dan juga aktivis. Di mana niat saya dari awal itu ingin memasuki organisasi yang mempunyai background biru kuning. Akan tetapi dalam suatu waktu dan saya mendengar perbincangan antara senior, di situ tidak mengenakan bagi saya, maka saya beralih kepada HMI. Jadi saya menjadi mahasiswa 2019 sekaligus langsung ikut organisasi yang namanya Himpunan Mahasiswa Islam. Oh, berarti saudara join di Himpunan Mahasiswa Islam itu dari semester berapa? Saya ikut organisasi Himpunan Mahasiswa Islam itu mulai dari semester 1. Jadi semester 1 awalnya saya hanya mengikuti kajian-kajian yang ada di dalam HMI. Kemudian di situ ada Kanda atau senior, karena di HMI gak ada senior, sebutannya ya Kanda. Saya tertarik dengan pola pikirnya, dengan intelektualnya, dengan retorika dalam bicaranya, sehingga saya memutuskan untuk segera mengikuti latihan yang ada di HMI, yang namanya basic training. Basic training Ya. LK1. Nah, di proses basic training LK1 ini, saya menghadapi kendala di saat pemberangkatan. Artinya saya telat masuk ke dalam forum, tapi saya juga di sana membawa kenangan yang indah, yakni berupa peserta terbaik kedua dalam acara Basic Training LK1. Itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya selama menjadi seorang mahasiswa dan menjadi kader di Himpunan Mahasiswa Islam. Seperti itu. Sebelum membahas lebih lanjut, mungkin dari saudara sendiri, Kanda Abdurrahman sendiri, bisa diceritakan apa sih yang menjadi keistimewaan daripada organisasi HMI ini, sehingga di mana keistimewaan ini menjadi brand ambassador bagi HMI untuk membedakan ini loh HMI dibanding dengan organisasi lainnya. Ya, kalau bicara tentang brand ambassador tentang Himpunan Mahasiswa Islam ini adalah kita kembali kepada pasal 1 yang mana di sana disebutkan Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian pasal 2 tempat waktu. Ya, Himpunan Mahasiswa Islam ini kan berdiri pada tanggal 5 Februari 1947, 2 tahun pasca kemerdekaan Indonesia, yang mana bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah. Nah, apa yang menjadi ketertarikan saya di HMI? Karena HMI selalu dikambing hitamkan oleh organisasi-organisasi yang lain, yang mana dikatakan HMI ini sesat, HMI tidak bertuhan, padahal tidak seperti itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya sudah masuk ke dalam Himpunan Mahasiswa Islam mengikuti Basic Training LK1
Dan di situ saya mendapatkan sebuah informasi yang benar-benar itu real dan fakta sesuai di ADART pasal 5, yaitu independen. Independen inilah yang menjadi dasar bagi saya untuk ikut dan berproses di himpunan mahasiswa Islam. Karena dengan independensi, organisasi yang sudah independen, artinya bebas, tidak terikat dengan banum apapun atau golongan apapun, maka dia bebas untuk berproses dimanapun. Berarti HIM itu sendiri tidak terikat oleh banum apapun ya? Betul. Kalau dari kalangan NU, Ya. Muhammadiyah, semuanya bisa ikut HIM. Untuk terkait dengan stigma yang sampean tadi bahwasanya HIM itu sesat, menurut perspektif saudara itu gimana? Begini ya, kalau ada orang yang mengatakan HMI itu sesat, ya itu kan perspektif orang. Cuma bagi saya pribadi, orang yang mengatakan bahwasanya HMI sesat, HMI tidak bertuhan, itu karena mereka bukan kader HMI. Oh iya, terkait dengan statement Kanda sendiri, tadi saya mendengarkan bahwasanya HIM itu sesat, kan? Dan banyak sekali stigma yang mengatakan begitu. Tanggapan dari Kanda sendiri itu seperti apa terkait dengan hal itu? Ya, kalau untuk dikatakan HMI ini sesat, HMI ini tidak bertuhan, itu sebetulnya orang yang mengatakan seperti itu, dia orang yang bukan kader HMI atau yang belum pernah masuk dalam HMI, sehingga mereka mengatakan seperti itu. Ibarat kata, orang hanya melihat permukaan laut, tapi tidak melihat dalamnya laut. Jadi isinya nggak tahu. Sama dengan orang yang mengatakan bahwasanya HMI itu sesat. Nah, itu yang menjadi alasan atau dasar saya ketika beralih dari yang namanya biru kuning kepada hijau hitam. Itu. Kenapa? Karena saya penasaran kok bisa HMI dikatakan sesat. Padahal setelah saya mengikuti pelatihannya tidak sesat sama sekali. Justru saya sesat dalam kebenaran. Seperti itu. Berarti sesatnya menuju ke arah yang benar ya, bukan sesat yang tanda kutip ke arah yang kejelekan begitu ya. Ya. Nah, terus terkait dengan banyak sih saya mendengarkan terkait dengan stigma bahwasanya kalau kamu sekalinya masuk ke HMI, kamu akan tersesat dalam kebenaran. Dan saya tidak akan pernah membujuk kalian untuk masuk di HMI. Menurut saya pribadi ya, sebagai mahasiswa yang awam gitu ya, nggak pernah tahu tentang organisasi, saya mikirnya gini loh, kayak ini nih HMI itu butuh kader apa enggak sih deh? Kok ada statement seperti itu deh? Soalnya kan di organisasi yang lain itu kayak doktrinannya itu benar-benar kuat kan, bahwasanya ayolah dek masuk di sini, nanti kalau masuk dapat gini loh. Tapi kok HIM itu beda gitu. Gimana? Apakah HIM itu tidak butuh kader ya kan? Oke, untuk menanggapi pertanyaan ini terkait HIM ini tidak butuh kader, sebenarnya bukan nggak butuh. Kami setiap organisasi pasti membutuhkan yang namanya kader. Cuma kan setiap organisasi itu punya prosedur, punya konsep, dan punya prinsip kan, punya prinsip masing-masing. Kalau di HIM kan sesuai dengan pasal 9, fungsinya sebagai organisasi kader. Perannya sebagai organisasi perjuangan di pasal 8. Nah, jadi teman-teman di HMI ini, kenapa HMI itu minoritas? Ya kan, secara kuantitas memang sedikit. Namun bukan berarti kami kalah dalam segi intelektualitas. Nah, HMI punya prinsip bahwasannya kami tidak akan pernah memaksa seseorang untuk masuk di HMI kalau bukan dari hatinya itu sendiri. Jadi kenapa begitu? Orang yang mengikuti organisasi tanpa didasari dengan niat hatinya atau dengan hati nuraninya, maka ketika dia berproses di dalamnya, dia tidak akan betah. Dia pasti akan mengalami kejenuhan yang ada di dalamnya tersebut. Maka dari itu ada kata dari seorang filsuf yaitu Socrates, saya lebih memilih atau saya lebih mengajak kamu berpikir daripada saya mendoktrin. Itu yang ditanamkan oleh saya atau teman-teman HMI untuk para calon kader. Jadi kami di HMI itu hanya memberikan sebuah motivasi, memberikan sebuah pandangan, memberikan sebuah pengalaman bahwasanya begini-begini begitu. Jadi biar mereka berpikir sendiri. Jadi mereka akan memutuskan mana yang baik untuk mereka dan mana yang tidak.
mereka akan bisa memikirkan hal itu, mereka akan bisa membuka pikirannya secara logis dan juga kritis. Tidak lagi terpaku dengan omongan orang-orang, terutama oknum yang bukan HMI. Seperti itu. Kalau misalkan begini ya kasusnya, misal nih saya sudah mau deket, mau join lah gitu, kemana-mana ikut kajian, ikut HMI sana sini, cuman belum basic training RK1. Nah, tiba-tiba ada yang mengatakan bahwasanya begini, seperti halnya statement tadi, kan saya jadi berpikir ini orang ini gimana loh, kayak bener gak sih mau ngerekrut saya atau enggak, kok yuk kayak pasrah gitu. Dalam artian kan iya kalau semua mahasiswa langsung intelektualnya bisa terhubung sesuai dengan statement sampean, cuman kan ada yang memang berpikiran seperti itu. Antisipasinya itu gimana, apakah ada perubahan daripada statement dari HMI sendiri, atau memang wes saya tetap berprinsip kayak gini loh, biarkanlah, tidak apa-apa kadernya sedikit gitu. Ya, jadi di HMI tetap prinsipnya ya tetap. Artinya HMI itu bukan nggak butuh kader, HMI butuh kader, bukan yang pintar juga bukan yang bodoh, tapi HMI butuh kader yang betul dia itu sungguh-sungguh berkomitmen terhadap HMI dan masuk ke dalam HMI itu dari hatinya sendiri, bukan karena orang lain, karena doktrin orang lain, atau karena hal-hal yang ada di dalam komisariat. Misal ada yang diincar cowok misal, bukan seperti itu. Kebanyakan ya. Nah seperti itu. iya, makanya kami tidak selama kepengurusan saya waktu menjadi ketua umum 2022 kemarin, saya tidak pernah memberikan instruksi atau mengajarkan kepada calon kader bahkan pengurus untuk mendekati seorang kader dengan cara-cara yang tidak baik, bukan seperti itu. Kita pendekatannya itu seperti persuasif. Kita menggunakan pendekatan persuasif. Ya, artinya hati ke hati. Jadi yang pertama di HMI kan ada kegiatan yang namanya kajian rutinitas. Nah, bagi teman-teman atau calon kader atau mahasiswa baru yang ingin menambah pengalaman dan ilmu yang tidak didapatkan di kampus selama kuliah, bisa mengikuti kajian yang ada di HMI. Nah, ketika sudah mengikuti kajian di HMI, maka mereka akan tahu HMI itu seperti apa. Kemudian nanti mereka akan bisa memutuskan apakah dia mau continue, ya kan, atau backpass. Kan seperti itu. Mau enter atau backpass, iya. Itu tergantung mereka. Yang penting kami sudah berusaha dan kami yakin bahwasannya usaha itu akan sampai gitu. Makanya ada kata yakin usaha sampai. Seperti itu. Iya. Dan untuk kalau misalkan begini ya, mungkin itu yang menjadi kedistract bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin join di HMI, bahwasanya ada sih, saya punya temen gitu, dia bilang kayak gini, di organisasi sebelah ketika masuk dan keluar itu akan disebut pengkhianat. Tapi kalau di HMI sendiri, ketika sudah masuk dan malah mau ingin keluar lagi dari HMI, itu diperbolehkan dan tidak akan pernah disebut pengkhianat. Di sini apa ya, definisi pengkhianat itu sendiri seperti apa? Lo kok ada hubungannya sama organisasi? Itu kan haknya masing-masing untuk ingin keluar atau masuk gitu kan, seperti itu. Monggo bisa dijelaskan. Ya, oke. Jadi kan antara organisasi yang lain dengan organisasi HMI atau organisasi yang lain, apapun lah, itu mempunyai yang namanya pedoman kan, punya AD dan ART. Nah, AD ART sendiri ini menjadi pedoman bagi kader-kader di dalam organisasi, terutama di HMI. Di HMI gak ada penyebutan dalam AD ART itu bahwasanya kita keluar tapi pengkhianat. Bukan pengkhianat. Karena setahu saya, selama saya berproses di HMI, gak ada teman-teman HMI itu yang berkeinginan untuk keluar dari HMI. Sekalipun kondisi HMI-nya seperti itu. Artinya minim kader, ya kan? Terus kemudian kegiatan tidak sebanyak PMII semisal kan? Itu mereka, teman-teman, gak pernah ada niatan untuk keluar. Kenapa seperti itu? Karena mereka masuk dari hatinya. Mereka masuk mengikuti HMI itu karena dari hatinya, bukan karena hal yang lain. Berbeda dengan organisasi yang lain. Kenapa ada kader yang kemudian out, keluar dari organisasinya?
Bisa jadi mereka masuk itu karena doktrinan. Bisa jadi mereka masuk itu karena hal-hal yang lain. Bisa jadi mereka masuk karena tuntutan, tekanan, dan segala macam. Sehingga mereka jenuh ketika mengetahui dinamika pergerakan yang ada di dalam organisasinya itu sendiri. Mereka jenuh, mereka ingin keluar. Dan itu terjadi. Bahkan banyak. Ada kader saya dari MMI keluar, masuk ke HMI. Seperti itu. Berarti di HMI itu sendiri nggak ada kata pengkhianat itu sendiri kan? Nggak ada. Karena HMI nggak pernah mengatakan kader HMI kalau keluar pengkhianat. Mundur satu langkah, sebuah pengkhianatan. Nggak seperti itu. Di HMI nggak pernah ada kader yang mengatakan saya mau keluar. Tapi kalau bilang saya mau nggak aktif, itu ada. Aktif dengan keluar kan beda. Kalau keluar murni secara resmi, namanya sudah nggak ada kan. Secara struktural nggak ada, Menggunakan surat prosedural nggak ada. pengunduran Iya, diri, ya? ada suratnya, administrasinya. Tapi kalau mengatakan saya mau vakum dulu sebentar, atau saya mau nggak aktif dulu karena ada kesibukan lain, itu ada. Tapi nanti mereka akan kembali lagi. Iya, bahkan alumni sekalipun, yang namanya alumni, ketika sudah purna di HMI, dia 2 tahun masih disebut kader HMI kan. Setelah pasca 2 tahun, maka disebut alumni. Mereka itu belum keluar, mereka tidak keluar, tapi tidak aktif. Kecuali saya alumni, contoh ya, saya sebagai alumni nanti, saya mengatakan pengunduran diri melalui surat, itu baru dikatakan alumni yang keluar. Oh iya, terkait dengan statement bahwasanya ketika ada mahasiswa yang mau join di HMI itu sendiri, bahkan ada yang bilang kalau masuk di HMI itu ketika mau keluar tidak bakal dianggap sebagai sebuah pengkhianatan gitu. Loh, kenapa kok stigma seperti itu, statement seperti itu kok ada gitu? Kenapa dengan kata pengkhianat? Kenapa ketika orang keluar dari organisasi itu dikatakan pengkhianat gitu? Apakah mungkin HMI melakukan hal itu atau memang tidak, sebaliknya tidak? Gimana Oke. tanggapannya terkait hal seperti itu? Oke, baik. Terkait pengkhianatannya. Sebetulnya kalau di HMI itu nggak ada yang namanya kader keluar disebut pengkhianat, nggak ada. Karena setahu saya selama saya berproses di HMI, nggak ada kader HMI yang keluar dari HMI. Tapi kalau mengatakan tidak aktif, saya mau vakum dulu sebentar, saya mau nggak aktif dulu karena ada kerjaan begini dan begitu, itu ada. Tapi kalau mengatakan saya mau keluar dengan menyatakan pengunduran diri melalui administrasi berupa surat, nggak ada. Tapi kalau di organisasi yang lain, ya, yang berbackground biru dan kuning, misal, itu ada. Bahkan banyak. Ada yang diantara mereka keluar, itu faktornya banyak juga. Ada kader saya yang mengatakan bahwasanya saya memilih jalan untuk keluar karena begini. Salah satu contoh. Karena tekanan, karena tuntutan. Misal keluarganya berasal dari atau alumni dari si biru kuning. Jadi gak enak untuk tidak masuk ke sana. Tapi ternyata ketika dia masuk, dia jenuh. Dia tidak merasakan kenyamanan ada di dalamnya. Soalnya bukan dari hatinya. Makanya dia keluar walaupun dikatakan pengkhianat, dia nggak peduli. Dan masuklah kepada HMI. Jadi di HMI nggak ada kata pengkhianatan. Soalnya di ADART nggak pernah dijelaskan. Mungkin kalau di organisasi yang lain itu ada, sehingga statement seperti itu mereka selalu sematkan kepada kader-kadernya yang mau keluar di organisasinya. Biar bisa jadi ditakut-takuti lah, agar tetap stay walaupun dimanapun. Bahkan kalau di HMI sendiri, teman-teman di HMI ini walaupun dinamikanya seperti apapun, kondisinya HMI kan sudah tahu sendiri kan. Teman sudah tahu, maksudnya di HMI minoritas, kadernya minim, kegiatannya juga tidak terlalu banyak seperti biru kuning. Tapi kader HMI itu berkomitmen benar, sungguh-sungguh, tidak pernah mengatakan saya mau keluar karena HMI nggak punya kegiatan, karena HMI begini-begini, nggak ada. Justru mereka malah mempunyai ide bagaimana caranya untuk berinovasi, bagaimana caranya untuk mengupgrade, sehingga kader ataupun pengurus dan di komisariat itu bisa aktif. Ini nggak ada kader yang keluar dari HMI, itu nggak ada, alumni pun nggak ada. Seperti itu. Sekedar ingin meluruskan ya, mungkin dari berbagai statement
orang yang mengatakan seperti itu mungkin pemikirannya kayak ketika kita komitmen atau kita mengikat janji kan di awal kita mau join gitu kan mesti kan ada pelatihan dan itu kan mesti ada yang namanya pembayatan. Mungkin di situ kita kan sudah kayak berkomitmen terhadap organisasi tersebut sehingga ketika kita mengundurkan diri, maka hal itu disebut dengan pengkhianat. Begitu mungkinkah pemikirannya seperti itu? Kalau di Hanif sendiri kan mungkin tidak ada yang seperti itu. Dan untuk terkait dengan statement bahwasanya Hanif dan organisasi sebelah itu rival, apakah itu benar adanya atau memang sampean pernah ngerasain sendiri secara pribadi nih, kayak secara di luar atau di dalam ketika sedang ada jam kuliah persaingannya itu kadang bisa sampai dibawa ke ranah bangku kuliah gitu. Gimana? Oke ya, terkait HMI mempunyai rival atau tidak, sebetulnya statement seperti itu tergantung perspektif orang masing-masing. Tapi menurut saya pribadi, HMI nggak pernah menganggap organisasi yang lain itu rival. Tapi kalau organisasi yang lain mengatakan HMI itu rival itu banyak sekali. Namun tidak semua organisasi yang ada di Indonesia ini mengatakan HMI rival. Ada yang bahu-membahu, ada yang gotong royong, ada yang saling kerjasama, ada yang juga yang mengatakan rival. Karena keberadaan HMI itu menjadi sebuah hambatan bagi mereka untuk menguasai, kan seperti itu. Ada yang seperti itu. Padahal kan notabene HMI itu minoritas ya, kok bisa dijadikan hambatan? Nah itu masalahnya, saya juga heran kok bisa HMI padahal minoritas, sedangkan organisasi yang ini gitu kan, itu bahkan mayoritas, lebih banyak daripada HMI, kegiatannya juga. Tapi kenapa ketika HMI ini masuk ke dalam kampus, ada di dalam kampus, HMI dikambing hitamkan, dijelek-jelekkan, dan dikucilkan, bahkan tidak dianggap seperti itu. Jadi saya merasa itu bukan suatu perkara hal yang adil bagi sebuah organisasi. Karena organisasi antara HMI ataupun yang lain itu sama-sama organisasi ekstra. Yang mana organisasi ekstra ini tidak ada sangkut paut dengan kampus. Sebetulnya, kalaupun mau merekrut seorang calon kader, itu nggak melalui kampus, ya kan? Tapi melalui pelatihan seperti kayak ada pelatihan KTI ataupun segala macam kayak kajian, itu di sana cara merekrutnya. Cuma ada berbagai kader di dalam organisasi, entah itu HMI ataupun PMI, ada yang memang caranya salah, ada yang tidak. Ada yang memang mengikuti prosedurnya sesuai dengan ADART, ada yang tidak. Itu tergantung dari perspektif orangnya itu, tergantung dari usernya. Terutama ketumnya ya, tergantung dari ajaran ketumnya sendiri. Kalau ketumnya mengatakan, udah kita lakukan apa saja yang penting kita dapat kader, itu hal yang salah. Karena ketum yang baik tidak akan pernah mengajarkan hal yang tidak baik, seperti itu. Jadi HMI menganggap semua organisasi itu adalah saudara kita, bukan rival kita. Tapi kalau HMI dianggap rival, tidak jadi masalah. Toh selama ini walaupun HMI selalu dikucilkan, selalu dijelek-jelekkan, HMI tetap eksis kok. HMI tetap melebarkan sayapnya di mana-mana, dan sampai sekarang HMI tetap menjadi garda terdepan. Bahkan alumni-alumni HMI yang ada di Indonesia itu menempati tempat-tempat yang sangat strategis. Ya. Berarti hal ini patut ditiru untuk calon-calon kader PMI dan juga HMI lainnya, bahwasanya tidak ada perselisihan antara organisasi HMI dengan organisasi lainnya. Ya betul, perlu dikoreksi lagi pola pikirnya seperti itu. Biasanya orang yang mengatakan HMI ini rival PMI itu ya dari organisasi sana, yang tidak menyukai HMI mengatakan seperti itu. Dan mungkin itu turun-temurun kepada kadernya. Bisa dikatakan oknum lah ya, bukan ya, bisa tidak semuanya kan. Oknum, memang tidak semua. Tapi oknum lah. Oknum. Oh iya, dari tadi membahas tentang stigma-stigma tentang HMI. Dan sekarang untuk para mungkin teman-teman di luar sana yang ingin mau join di HMI gitu, apa sih yang perlu dipersiapkan untuk para calon-calon kader HMI itu sendiri gitu? Apakah harus mempersiapkan apa gitu yang paling urgent lah daripada hal tersebut? Oke, kalau bicara urgent, yang paling urgensi untuk masuk ke dalam organisasi ini ya adalah mental. Itu pertama. Kenapa kok mental?
Orang pintar nggak punya mental itu nggak bisa ngomong. Orang pintar nggak punya mental tapi punya pengalaman itu juga nggak bisa ngomong. Itu yang pertama kan. Nah, yang kemudian dia harus Islam dan juga harus mahasiswa. Syarat di HMI itu hanya dua, mahasiswa dan Islam. Untuk mau masuk ke HMI itu ada hanya dua. HMI tidak pernah memetakan ini dari golongan apa saja, mau dari NU, Muhammadiyah, yang penting Islam, boleh masuk di HMI. Jadi memang Islam yang betul-betul sungguh-sungguh. Islam-Islam yang sebenarnya, bukan hanya Islam dari KTP. Tuh. Dan juga menjadi seorang mahasiswa. Terkait dengan pemberkasan sendiri dalam HMI itu mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya untuk teman-teman di rumah yang menonton podcast pada siang hari ini, sehingga mungkin bisa menjadi sebuah persiapan lah nantinya gitu. Untuk masuk HMI yang pertama itu harus mahasiswa dan beragama Islam. Jadi NU, Muhammadiyah itu boleh masuk ke HMI. Terus yang kemudian harus mengikuti basic training LK1 untuk bisa dikatakan kader HMI. Tuh. Masanya itu berapa hari? Pelatihan untuk basic training sendiri ini bermacam-macam, tergantung komisariat yang mengadakan. Kalau waktu zaman saya kurang lebih 5 hari. Ada, tapi yang paling sering itu mayoritas biasanya 3 hari, 2 malam. Nah, pelatihan di LK1 ini sendiri ya seperti forum diskusi itu aja. Jadi membentuk pola pikir mahasiswa atau calon kadernya, membentuk sikapnya. Memang di sana itu kita digembleng betul-betul untuk bagaimana cara pola pikir kita ini kritis dan logis. Nah, kemudian setelah mengikuti basic training dan dinyatakan lulus, maka kita disebut kader HMI. Berarti kalau tidak masuk LK1 bukan dikatakan kader HMI gitu? Bukan. Oke. Oh iya, terkait dengan statement ya bahwasanya apa sih yang bisa kita peroleh daripada ikut HMI itu sendiri gitu, secara realnya, biar kita bisa menjelaskan kepada orang tua kita khususnya yang pemikirannya masih awam ya, bahwasanya saya lo ikut HMI itu dapat gini gitu, mungkin bisa dijelaskan. Ya, sebetulnya kalau untuk mendapatkan sesuatu di organisasi itu ya bermacam-macam ya, tergantung kadernya sendiri. Ada yang ikut, nggak hanya di HMI sebetulnya. Di organisasi yang lain pun itu sebetulnya tergantung proses daripada kadernya. Kalau kadernya sendiri benar-benar berproses, dia akan mendapatkan suatu hal yang banyak di HMI. Seperti contohnya, dia bisa menambah skillnya, public speakingnya, dan leadershipnya, dan yang lain-lain. Tuh. Tapi kalau hanya sekedar ikutan, ya hanya sekedar mendengarkan, ya nggak akan dapat apa-apa. Bahkan bisa dikatakan gagal. Jadi gagalnya bukan karena gagalnya bukan karena masuk HMI ya, karena saya pun nggak pernah pro ketika orang mengatakan saya masuk ini nggak mendapatkan apa-apa. Bukan salahnya organisasinya, karena organisasi itu hanya wadah untuk kita berproses. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu tergantung kita. Memang organisasi tidak menjamin kita akan sukses, tapi dengan organisasi ini akan menjadi jalan untuk kita sukses. Setidaknya ada ada jaringan ya, gitu. Kita dengan berorganisasi punya banyak jaringan, punya banyak pengalaman, punya banyak skill yang kita dapatkan lah, banyak ilmu yang tidak pernah kita dapatkan di bangku kuliah bisa kita dapat di organisasi tersebut. Jadi kalau orang mengatakan saya ikut organisasi tapi saya nggak dapat apa-apa, itu kesalahannya dia, bukan kesalahan organisasi, seperti itu. Jadi kesalahan dari personalnya masing-masing. Ya, betul sekali. Pertanyaan terakhir, mungkin statement lucu ini, tidak sempurna kalau tidak mendapatkan pelatih. Ya. Pertanyaan penutup sekaligus suatu bentuk pengakhiran daripada podcast kali ini, teman-teman di rumah. Ya, itu sebetulnya hanya sekedar guyonan teman-teman HMI ya. Soalnya kan kalau kita ada di HMI kita tidak mendapatkan buah hati, kita kurang sempurna. Sebenarnya nggak seperti itu juga.
Walaupun hanya mendapatkan kopri kan nggak jadi masalah. Yang penting sama-sama organisasi. Atau orang yang berorganisasi itu pemikirannya pasti luas. Nggak harus sama-sama HMI. Saya kalau disuruh milih mau Kohati atau Kopri, saya lebih baik Kopri daripada Kohati. Soalnya kalau memilih Kohati, apa yang mau didiskusikan? Kita sudah sama-sama paham tentang HMI. Tapi kalau Kopri kita bisa beradu argumen, kita bisa berdiskusi, menyatukan pikiran, menyatukan perspektif dan meluruskan apa yang keliru dan membenarkan apa yang memang sudah benar. Kan seperti itu. Jadi dari seteman PMI Kopri seperti ini, jadi nanti bisa diluruskan oleh pasangan yang dari HMI itu. Jadi menurut saya kalau belum sempurna, kalau nggak mendapatkan Kohati itu ya nggak juga. Itu nggak menjadi hal mutlak, nggak menjadi hal yang wajib untuk bagi kader HMI mendapatkan seorang Kohati. Ya kalau memang jodohnya Kohati ya nggak jadi masalah. Seperti itu. Oke, saya sangat suka sekali dengan statement terakhir dari sampean. Mungkin sekian dari podcast kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya bisa menyimpulkan sedikit lebih banyak tentang bahwasanya HMI itu merupakan organisasi yang memang multikultural, dalam artian tidak kalau Muhammadiyah boleh ikut, kalau NU tidak boleh ikut, melainkan semua selama dia masih mahasiswa, masih notabene dia merupakan seseorang yang Islam, dia boleh ikut HMI. Jadi begitu. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.